Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu sempat ramai diperbincangkan ya DKI Jakarta. Kan seperti apa sih kira-kira masa depan DKI Jakarta ini begitu ya. Kalau kita berbicara mengenai Jakarta kan luar biasa banyak banget ya Tia, apa aja yang akan dibicarakan. Pusat gitu. bisnis, pusat ekonomi, pusat pemerintahan. Nah, nantinya akan seperti apa masa depan Jakarta? Apa kabar Indonesia Pagi bersama Gina Vita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi. Seperti apa? Kita akan langsung saksikan sosok pekan ini berikut ini. Anda menyaksikan sosok pekan ini, apa kabar Indonesia Pagi bersama saya Gina Vita. Kesempatan kali ini kita akan coba berbincang dan juga berdiskusi bersama dengan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Kebetulan saya sudah janjian dan kebetulan beliau sudah hadir. Halo Pak Heru. Ya, selamat pagi Mbak Vita. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat ya Pak ya? Ya, macet nggak tadi jalan? Aman Pak, Aman. karena sudah banyak yang mudik duluan, jadi nggak terlalu macet. Terima kasih Pak sudah Ya, menerima sama-sama. saya dan juga tim Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin ini kita mau membahas soal banyak hal Pak, terutama soal gimana sih gambaran atau wajah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Heru. Banyak hal Pak, mungkin kita bisa sambil jalan ya silakan. Pak. Ya. Ini mungkin bicara tadi Pak Heru juga sempat menyinggung macet atau enggak. Nah ini yang mau saya tanyakan Pak Heru. Ya. Soal kemacetan itu kan kalau kita lihat di data BPS tuh setiap tahunnya pengguna kendaraan bermotor tuh selalu meningkat ya Pak ya. Nah itu mengatasi soal itu Ya. apa yang jadi concern Pak? Yang pertama begini, Jakarta memiliki sebuah kota pendamping, yaitu Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, dan seterusnya. Nah itu sebagian besar adalah bekerja di Jakarta. Nah mereka menggunakan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan seterusnya. Maka dari itu tugas utama saya 2 tahun ini, yang 2022, 2023, dan 2024 adalah meneruskan program-program blueprint transportasi DKI Jakarta. Salah satunya yang saya harus teruskan adalah LRT dari Pegangsaan 2 sampai dengan Manggarai. Dan sekarang sudah berlangsung. Mudah-mudahan tepat waktu semuanya berjalan. Itu kenapa? Karena bisa menghimpun masyarakat yang menggunakan sekitar Cakung dan Bekasi ke Pegangsaan 2 masuk ke tengah kota Manggarai. Bagaimana yang di Bekasi? Itu ada fase MRT yang berikutnya yang bisa dari Rorotan sampai dengan wilayah Jakarta Barat. Nah ini sedang berlangsung administrasinya, mudah-mudahan tahap yang kedua bisa berjalan. Yang berikutnya adalah MRT, kita lanjutkan fase sampai dengan Ancol. Nah, tadi bagaimana ini juga belum selesai. Kenapa? Belum menjangkau sampai dengan warga yang tinggal di Bekasi di area perumahan masing-masing. Begitu juga di Depok, begitu juga di Tangerang. Nah ini namanya transportasi massal harus sampai ke sana. Oh jadi harus sistem sampai ini ke mau Bekasi. diperluas begitu ya Pak ya? Ya, maka dari itu namanya pembangunan transportasi tidak boleh hanya di satu wilayah Jakarta. Maka harus sampai dengan Bekasi, harus sampai dengan Depok, harus sampai dengan Tangerang. Nah ini, ya, nah ini yang perlu bersama-sama dengan pemerintah pusat, Bappenas, terkomunikasikan dengan pemerintah kabupaten kota yang lain. Oke, Pak mungkin kita bisa bergeser ke sini. Nah tadi ini kan soal sistem transportasi yang terintegrasi tadi ditekankan oleh Pak Heru ya Pak ya. Tapi bicara soal transportasi Pak, ini kan juga salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Heru untuk mengurai kemacetan. Tapi bicara soal itu Pak, yang jadi concern juga adalah soal polusi udara. Nah ini bagaimana kemudian mensinergikan antara mengurai kemacetan dengan menurunkan polusi udara? Jadi gini, itu tadi yang jangka panjang. Yang short time adalah melakukan rekayasa lalu lintas. Beberapa U-turn kita tutup, kita perpanjang. Beberapa lokasi jalan kita satu arah. Itu short time. Tadi terkait dengan polusi udara, tadi yang short time juga adalah kita memperbanyak transportasi Transjakarta. Bagaimana sinergi dengan tadi mengurangi polusi udara. Transjakarta tahun lalu sudah beli bus kurang lebih 100 unit
100 unit ya, 100 unit, dan tahun ini akan bertambah kurang lebih 100 lagi, dan terus sampai dengan 2026-2027 unit mobil berbasis baterai, bus berbasis baterai itu bisa mencakup untuk melayani seluruh Jakarta. Jadi namanya mengatasi transportasi harus berkesinambungan. Nanti siapapun yang gubernur berlanjut 2024 dan sampai 2029 ini blueprint transportasi harus dilanjutkan. Kira-kira seperti itu. Nah, memang kemacetan sampai hari ini belum teratasi signifikan. Karena apa? Tadi penjualan kendaraan lebih tinggi, lebih cepat dia tumbuh, kendaraan bermotor juga roda 2 juga cepat tumbuh, maka tidak signifikan dengan pembangunan sarana transportasi yang ada di Jakarta. Ya, tadi itu adalah strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk satu sisi mengurai kemacetan, tapi juga menurunkan untuk polusi udara. Kalau bicara soal tadi Pak, ada penambahan armada untuk transportasi itu tadi ya Pak ya, ada bus listrik itu, seberapa signifikan bisa mengurangi emisi gas karbon? Karena emisi gas karbon ini kan untuk salah satu penyebab ya Pak ya, untuk polusi udara yang ada di sini. Ini hanya komitmen, jadi salah satu trigger oleh pemerintah daerah, berikut juga oleh pemerintah pusat, menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta komitmen untuk mengurangi emisi gas buang, mengurangi, tidak sampai nol. Maka dari itu harus sinergi dengan pabrikan kendaraan bermotor. Roda 4, ada yang sudah memproduksi kendaraan berbasis baterai, ada yang masih beradaptasi, ada yang hybrid, hybrid campur bensin bahan bakar dengan hybrid, itu juga mengurangi emisi gas karbonnya itu ya Pak. Termasuk juga mengencarkan untuk menggunakan transportasi berbasis baterai, baik itu roda 4 maupun roda 2. Harapan saya mungkin pemerintah pusat juga bisa mengurangi harga jual kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang berbasis baterai, sehingga percepatan untuk mengurangi polusi dari kendaraan yang berbasis bahan bakar itu bisa berkurang dengan signifikan. Jadi artinya juga perlu kerjasama berbagai pihak ya Pak, tidak hanya pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, tapi juga pemerintah pusat. Tapi menarik Pak Heru, kalau Pak Heru menyampaikan bahwa tadi untuk penambahan moda transportasi misalnya ada bus listrik begitu ya, untuk kemudian mengurangi emisi gas karbon, bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman ke publik Pak, untuk bisa beralih begitu ya, dari yang tadinya pengguna kendaraan bermotor itu kan meningkatnya signifikan setiap tahunnya ya Pak ya, tadi Pak Heru sampaikan, sampai pada akhirnya bisa beralih ke transportasi umum, itu seperti apa langkah yang dilakukan Pak Heru? Sekarang kan sudah lebih mudah menggunakan transportasi di Jakarta dengan sistem pembayaran satu kartu. Lantas kita juga menggunakan kendaraan-kendaraan kecil untuk menjemput, mendekati perumahan-perumahan warga, walaupun masih perlu ditingkatkan. Kenyamanan ini yang harus dipertahankan. Sekali lagi, kenyamanan sama ketepatan waktu sampai tujuan. Nah ini pemerintah yang sedang membangun untuk bisa warga nyaman, dipercaya agar masyarakat tuh menggunakan kendaraan umum, ya kan, dengan nyaman, aman, dan tepat waktu. Dan tentunya pembayarannya juga terjangkau. Pemerintah DKI memberikan beberapa fasilitas kepada warga DKI-nya. Oke, jadi itu salah satu upaya untuk kemudian bisa men-trigger atau meng-attract orang-orang supaya bisa beralih tadi. Tetapi ya, permasalahannya adalah banyak penduduk sekitar Jakarta yang tadi saya sebutkan, Bekasi, Bogor, Tangerang, itu kan tinggalnya di sana, bekerja di Jakarta. Transportasi ini kan belum menjangkau ke mereka. Nah, perlu ada kerjasama dengan Pemda lain, termasuk juga subsidi pembiayaan. Dari analisa pengamat transportasi, itu kenyamanan orang menggunakan kendaraan umum tidak lebih dari tiga kali moda. Ya, jadi dari rumah dia sekali, dia pindah 2 kali, dan ketiga dia mungkin naik MRT. Habitnya seperti itu ya Pak ya? Kalau bisa 2, tapi kalau saya lihat di Jakarta tidak, saya aja dari rumah itu harus 3 kali. Harus 3 kali? Harus 3 kali. Jadi kalau dia sampai 4, 5 itu sudah tidak nyaman,
dia akan menggunakan transportasi yang dia miliki. Ya dia akan kembali lagi 4 kali naik, capek kan gitu. Dia akan menggunakan kendaraan roda 2-nya atau roda 4-nya. Ini yang PR Pemda lah yang terbesar. Perlu 3 kali ini harus, berarti, Pak? iya, 3 kali ini harus terjangkau sampai misalnya Bekasi, Depok. Dari Depok Bekasi dia masuk ke Bekasi ya, dia masuk ke Halim sekali. Dari Halim dia masuk ke Duku Atas 2 kali. Terus kalau dia mau ke kota kan dia harus pindah 3 kali. Ya. Nah kalau yang dari Bekasi, Halim, masuk Duku Atas, dia sudah tengah kota, 2 kali kan nyaman. Okay. Apalagi kalau sekali. Oke, perlu terintegrasi antara ibu kota dengan daerah-daerah penyangga itu Pak ya. Itu menjadi habit dari masyarakat untuk bisa beralih ke transportasi umum. Itu menarik Pak. Nanti kita coba dalami lagi, kita ngobrol. Tapi saya ingin bergeser ke lokasi yang lain mungkin Pak. Saya lihat di sana enak ya Pak ya. Coba kita ke sana, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Mari Pak.